Anies Baswedan. Saya sudah memprediksi dulu kalau elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan akan menurun pasca dia sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI. Anies nggak punya lagi panggung gemerlap yang membesarkan nama dia. Dan di setiap survei dari lembaga survei yang kompeten, nama Anies terus turun persentase pemilihnya meski dia tetap berada di nomor 3. Dalam politik itu yang ada hanya kepentingan yang abadi. Catat ya. Jadi, melihat karakter Surya Paloh sebagai pengusaha, saya kok mengira Anies akan ditinggalkan oleh Nasdem. Dan secara hitung-hitungan politik, sepertinya Nasdem akan memilih untuk melepaskan Anies daripada harus mengorbankan masa depan Nasdem menjadi partai gurem telah memasuki babak baru. Sepertinya keberlangsungan koalisi yang diinisiasi Partai Nasdem tidak akan berjalan sesuai dengan rencana dan diprediksi tidak akan bisa memenuhi ekspektasi Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Mengingat langkah spekulatif yang dilakukan Nasdem sebagai inisiator tidak berdasarkan perhitungan yang matang. Bahwa Surya Paloh sebetulnya mengumpankan Anies untuk mengukur apakah dia mampu untuk mengendalikan politik apa enggak. Kalau di ujungnya Surya Paloh kehilangan dimensi moralnya, maka dia pasti akan lepaskan Anies tuh. Karena dianggap mending transaksi pragmatis daripada dimensi moral itu mengganggu seluruh biografi hidupnya, kira-kira gitu. Apalagi biografi bisnisnya tuh. Yang sering kita anggap sebagai ya setiap pemimpin politik ada komorbidnya itu. Entah komorbid kelembagaan sebagai partai atau komorbid personal sebagai tokoh politik. Elektabilitas mentok, Nasdem akan tinggalkan Anies dalam waktu dekat. Denny Siregar dalam ulasan politiknya yang diberi judul Anies akan ditinggalkan Nasdem memprediksi bahwa Anies akan ditinggalkan Surya Paloh seiring dengan semakin menurunnya elektabilitas pemenang Pilkada DKI Jakarta 2017 yang diwarnai politisasi ayat dan mayat itu. Ya, sejak tidak lagi menjadi gubernur DKI Jakarta seperti pernah diprediksi pula oleh tukang seruput kopi itu, popularitas Anies akan semakin menurun karena dia tidak lagi punya panggung yang bisa menunjukkan hasil kerjanya. Jika ada hasil survei yang waktu itu tampak menjanjikan sehingga agak menyilaukan dan meredupkan logika berpikir Surya Paloh, bisa jadi hanyalah kamuflase karena hasil survei dari lembaga survei kredibel pun seingat saya tidak pernah menunjukkan hasil yang konsisten bahwa Anies berada di atas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jadi tampaknya prediksi bahwa Anies berpotensi akan ditinggalkan oleh Nasdem cukup beralasan. Secara matematis, ongkos politik yang dikeluarkan Surya Paloh sebagai bos Nasdem sudah cukup tinggi. Tapi hasilnya elektabilitas Anies masih mentok. Gimana nggak mentok, lawang ibarat bisnis bisa dibilang Anies seperti produk gagal kok. Lihat saja selama 5 tahun memimpin Jakarta. Orang itu cuma lebih banyak menjadi bahan meme, lawakan dan sindiran dari banyak pihak yang waras logika berpikir dan akal sehatnya. Beda sama para fans fanatik Anies yang entah dibutakan oleh setan mana sehingga mereka selalu melihat kesempurnaan dalam diri sang tokoh pujaan. Tapi kan posisinya masih di 3 besar. Posisi 3 tapi kalau elektabilitasnya beda jauh. Apa yang bisa dibanggakan? Analoginya begini. Saya ambilkan dari sepak bola saja ya. Misalkan di Liga A terjadi persaingan ketat untuk perburuan trofi. Tapi hanya melibatkan 2 tim hebat dengan selisih poin 1 sampai dengan 3 dari awal hingga akhir musim. Sementara ada tim yang terus menguntit di peringkat ketiga sampai akhir musim, tapi gapnya sampai 15 poin atau malah lebih. Jadi sebenarnya nggak ada yang bisa dibanggakan dari posisi Anies yang nangkring di posisi ketiga hasil survei. Karena gapnya cukup jauh dan semakin susah mengejar Ganjar maupun Prabowo sampai masa pendaftaran Pilpres 2024 dimulai.